Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Rektor Universitas Ponorogo beserta para dosen, para stafnya, para pembantunya, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita sama-sama dapat berkumpul untuk menuntut ilmu bersama. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebelum saya ke sini pernah rekan saya menyampaikan kalau di Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu tak jamaahnya banyak dan on time. Ternyata luar biasa benar. Wah, saya lihat kursinya dari ujung ke ujung udah. Iya. Insya Allah berkah. Dan memang pengajian Ahad pagi ini sekarang sudah menjadi identitas, menjadi kultur Muhammadiyah di mana-mana. Bahkan di cabang-cabang itu sudah mulai membudaya pengajian Ahad pagi. Ini kok yuk Ahad pagi. Masalah Rasul pernah melaksanakan nggak pengajian Ahad pagi? Zaman Rasul ada nggak pengajian Ahad pagi? Nggak ada ya. Terus ini sunnah apa bid'ah? Sunnah apa bid'ah? Bukan sunnah, bukan bid'ah. Ngumpul bareng-bareng ngaji ditentukan jamnya jam 6 esok. Dinone Ahad. Sunnah apa bid'ah? Apalagi pas sekarang bulan Syawal dibarengi dengan acara halal bihalal. Rasul dulu melaksanakan acara halal bihalal enggak? Jadi sunnah apa bid'ah? Ada kudu sunnah kudu bid'ah kan di tengah-tengah nomor milih sahabat yang cari aman. Mereka bilang bid'ah jangan salah kan? Kalau bilang sunnah jangan salah. Wis tengah-tengah, bukan sunnah bukan bid'ah, wis aman. Iya. Sama-sama kita kumpul di sini Ahad pagi jam 6, selesai nih jam 7. Wah, ditentukan ini. Kesepakatan acara halal bihalal, masya Allah. Insya Allah semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya belakangan ini kita sering di masyarakat itu mendengar istilah, wah yang ini sunnah, celana cingkrang sunnah, jenggotan sunnah, pakai baju jubah sunnah, gitu. Nek pakai sarung sunnah badan bid'ah umpamane. Nah, Rasul yang pakai sarung, pakai peci apa meneh, pakai celana jin apalagi tambah bid'ah kan.
Maka sebelum kita sampai ke kita coba sedikit terangkan tentang sunnah dan bid'ah ini, kita coba telusuri sedikit dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman saya sampai ada ustadz pun ustadz sunnah, ada ustadz bid'ah enggak? Jangan ngomong ustadz bid'ah barang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Sebelumnya beliau menjadi manusia biasa, yang ngarit, mengembala kambing, ngarit, ya dagang, ya berinteraksi dengan sesama, ya biasa, sebagai orang biasa. Namun memang sebelum menjadi Rasul pun beliau sama sekali tidak pernah bersujud kepada berhala. Berarti menyembahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang di Arab masih ada beberapa kelompok yang disebut dengan kelompok al-hunafa. Mereka yang tak mau mengikuti ajaran atau tradisi orang-orang jahiliyah yang minum khamr, yang menyembah berhala, namun mereka mengikuti ajarannya atau sisa-sisa ajarannya Nabi Ibrahim, yaitu nyembah Gusti Allah. Cuman caranya piye pada nggak tahu. Yang penting saya nggak nyembah berhala. Nah, seperti itu. Akhlaknya juga baik. Kemudian berdakwah di Mekah setelah menjadi Rasul selama 13 tahun. Selama itu pula di Mekah beliau banyak menekankan kepada dua persoalan penting. Yang pertama terkait dengan akidah. Yang kedua terkait dengan akhlak. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah kebanyakan terkait dengan persoalan ini. Akidah, akhlak. Karena memang persoalan akidah ini persoalan yang paling penting, paling esensi. Sekiranya seseorang itu baik hati, suka berderma, suka membangun sekolahan, menggratiskan banyak orang, membangun panti asuhan, menggratiskan banyak orang, sekiranya dia tidak bertauhid la ilaha illallah, maka apa yang dia kerjakan itu muspro, hilang percuma, haba'an mumbatta, tidak ada gunanya. Maka landasan pertama itu tauhid la ilaha illallah. Maka ayat yang pertama kali turun pun Iqra, namun ada lanjutannya bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca pengetahuan apapun, tetapi jangan lupa ketika kita membaca dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ketika kita habis membaca, menjadi dokter, menjadi profesor, menjadi menteri, menjadi anggota dewan, menjadi anggota pajak, staf pajak, tidak nyolong duit negara. Soalnya ketika belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nek ono pejabat sing kerjaane nyolong duit negara, berarti dulu waktu belajar tidak membaca Bismillah. Ngomongin demi duit. Nah, yang penting itu duit. Makanya ketika jadi pejabat yang dipikir duit. Ya korupsi kok 349 triliun. Kita dijajar duitnya 10.000 dari Surabaya sampai Jakarta itu masih belum tuntas. Bayangkan saja nggak bisa. Apa meneh perlu? Yang korupsi saja mungkin belum pernah lihat duitnya, cuma lihat angka. Ya, karena nggak baca Bismillah. Maka ayat pertama pun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian memberikan peringatan supaya kita berbaik kepada orang lain, menyantuni anak yatim, membantu yang lemah,
tidak boleh menipu ketika berdagang, tidak boleh korupsi. Hati-hati ya. Ayat korupsi itu turun di Mekah, bukan di Madinah. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang, yang korupsi. Ayat korupsi itu turun di Mekah. Karena ini terkait dengan persoalan krusial yang sangat penting. Karena biasanya ini wong nek korupsi orang kelingan akhirati. Lali agi dari. Nah, ini selama 10-13 tahun di Mekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru diperintahkan ibadah sholat untuk umatnya, bukan sholat untuk Rasulullah. Kalau sholat untuk Rasulullah sejak awal itu Rasul sudah wajib sholat. Makanya ayat-ayat yang pertama turun diantaranya Qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, Qumil laila illa qalila. Bangun malam untuk sholat, bukan main kaplek. Bangun malam, nih main kaplek beda lelean. Qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qala uzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bangun malam, pertengahan malam, atau setelahnya atau menjelang sahur untuk melaksanakan sholat. Makanya sholat malam bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib, untuk umatnya sunnah. Baru menjelang hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, dan di sana diperintahkanlah sholat 5 waktu. Setelah Isra Mi'raj beberapa waktu kemudian diperintahkanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, ke Yasrib, namanya dulu Yasrib. Karena di sana sudah ada 2 suku besar, yaitu suku Khazraj. 2 suku yang ada di Madinah, yang mereka ini sudah memeluk agama Islam, sehingga mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk ke Madinah. Di sana dijemput oleh suku Aus dan suku Khazraj, 2 suku besar Madinah yang merupakan suku Arab yang masuk Islam. Di Mekah umat Islam masih jamaah. Jamaah itu maksudnya masih perindil-perindil, masih sedikit. Namun di Madinah karena 2 suku besar, maka kemudian ketika Rasul datang membentuk namanya daulah, komunitas, negara. Ketika menjelang sampai Madinah, ramai sekali disambut oleh masyarakat Madinah dengan lantunan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'an lillahi da'. Iya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina. Ini ternyata diroda lagi. Iya, ramai sekali. Aduh saiki wong-wong Jawa selawatan bid'ah, ya kan? Selawatan bid'ah mboten. Nah, di depan selawatan. Disambut ramai sekali ke Madinah. Di Madinah membentuk sebuah masyarakat, mulai membentuk sebuah negara. Mulai muncul hukum-hukum fikih semakin banyak. Hukum tata negara semakin banyak. Kalau di Mekah itu masih akidah akhlak fikih baru sedikit. Di Madinah yang 10 tahun muncul banyak hukum fikih. Perintah jihad, perintah puasa, perintah zakat, hukum hudud kisos, interaksi jual beli, riba, yang non riba, dan lain sebagainya. Hukum-hukum fikih ini karena memang hukum fikih sifatnya aplikatif yang bisa diterapkan di masyarakat dan dikontrol oleh negara.
Jadi hukum fikih ini menjadi hukum positif di zamannya. Nah, kalau sekarang kan fikih sendiri kita belajar di pesantren, tapi di luar beda kan. Nah, kalau dulu ya hukum fikih hukum negara yang menerapkan langsung Rasulullah SAW. Rasul ini posisinya terkadang sebagai pemimpin negara, memimpin perang Badar, perang Uhud, Fathul Makkah. Kadang posisi Rasul sebagai qadhi, hakim. Ada yang ada masalah, satu sama rekannya diajukan, dibawakan ke Rasulullah, ini ada masalah, bagaimana penyelesaiannya. Rasul kadang posisinya sebagai manusia biasa, pergi ke pasar, belanja, pulang di rumah, ternyata sepatunya rusak, dijahit sendiri. Bajunya ternyata yang sobek, jahit sendiri. Jadi jangan, wah Rasulmu yang paling mulia, punya pembantu, bajunya dijahitkan, oh ternyata enggak, punya baju dijahit sendiri, sendalnya rusak dijahit sendiri. Tidur di atas dipan, kalau gerak ngek dipannya bunyi, dipannya Rasulullah. Sehingga ketika ada sahabat datang melihat Rasul kayak gitu tuh nangis, karena di pipi Rasul ada bekas apa? Tikar yang kasar. Ingat Raja Persia yang luar biasa mewahnya, Kaisar Romawi yang luar biasa. Ini Rasul pemimpin umat Islam, Kanjeng Nabi, tidurnya aja ranjangnya bunyi, ditikar sininya bekas. Para sahabat sampai sedih melihat kondisi Rasulullah SAW. Kadang di rumah ada makanan, kadang nggak ada makanan. Rasul kadang posisinya sebagai kepala keluarga, menjadi seorang bapak yang suka main-main dengan Khadijah, main lari-lari. Lari-lari, lagunya apa kayak? Aisyah, mohon maaf. Aisyah, ya kan? Sungguh indahnya kau bersama Nabi. Dengan Aisyah, Humairah. Posisi Rasul macam-macam. Rasul di Madinah juga pakai sarung apa pakai jubah? Pakai jubah, karena mengikuti tradisi Madinah yang pakai jubah. Ternyata Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai jubah. Rasul kalau makan terkadang pakai 3 jari, yang dimakan kurma. Anda jenengan makan bakso 3 jari buatan melonyo, tangane melonyo. Umumnya Rasul itu sukanya bajunya putih. Orang Arab itu memang sampai sekarang sukanya baju putih. Jadi mengikuti tradisi yang ada di Madinah pada waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW wafat. Namun sebelum wafat, agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah sempurna, nggak ada hal yang perlu ditambahin atau dikurangi. Mau apa saja ada, mau dicari-cari yang hukum apapun ada. Sampai hari kiamat Islam telah sempurna. Sampai kemudian pada masa Abu Bakar terjadi pemurtatan, orang murtad besar-besaran, di mana-mana banyak yang murtad. Sampai kemudian Abu Bakar mengirim pasukan besar untuk berperang melawan Musailamah Al-Kadzab, salah satu dedengkotnya orang murtad, yang pasukannya juga banyak, didukung oleh kabilah sukunya. Terjadilah pertempuran hebat, dan dalam pertempuran tersebut kisaran 70-an para hufat, para qurra meninggal dunia syahid. Geger
Zaman Nabi, zaman sahabat, jumlah sahabat itu kisaran ada 124.000 sahabat. Tapi tidak semuanya hafal Quran. Nggak sama zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak yang hafal Quran. Dulu nggak banyak yang hafal Quran, tapi semua menerapkan Al-Quran. Al-Quran itu berjalan. Sahabat itu seperti Al-Quran yang berjalan, mengikuti Rasulullah yang merupakan Quran yang berjalan. Kalau zaman sekarang ya hafid banyak, tapi ada juga yang hafid nyolong. Menteri agama nyolong kok, mushaf dikorupsi kok. Menteri agama malah aneh mushaf dicolong itu lebih meneh. Hebatnya budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Budaya nyolong, naudzubillah. Jadi ada kisaran 70-an orang qurra hafid meninggal dunia, geger para sahabat. Ini bagaimana ini? Ini kalau banyak yang meninggal seperti ini, banyak saya seperti ini, apa yang akan kita wariskan kepada generasi umat Islam ke depan? Akhirnya kumpul para sahabat besar rapat. Ketika rapat mereka ingin bermusyawarah kira-kira apa solusinya. Akhirnya ada usulan gini aja lah, karena ini banyak qurra yang sudah syahid, cara paling aman mushaf Al-Quran kita kumpulkan jadi satu, kita bukukan. Zaman Rasulullah SAW selama 23 tahun menjadi seorang nabi dan rasul, Al-Quran turun secara bertahap, sedikit dari Iqra, kemudian surat Muzammil, kemudian surat apa dan sebagainya, sampai menjadi satu mushaf. Tetapi belum ada orang megang satu mushaf lengkap dari surat Al-Fatihah sampai Anas, itu belum ada. Rasul hanya mengatakan ketika turun ayat, wahai Zaid, tulis ini ayat ini, letaknya di sini, di sini, di sini. Wahai Ali bin Abi Thalib, tulis. Maka Rasul punya namanya Kutabul Wahyi, punya sekretaris. Sekretaris Rasul banyak. Di antara juga Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit dan lain-lain. Kerjaannya ngintil. Sekiranya sewaktu-waktu wahyu datang, segera tulis. Apa aja tempat, ada tulang, tulis di tulang. Ada batu, tulis di batu. Apapun yang bisa digunakan untuk tulis. Konsentrasi. Maka dulu pernah ada sahabat yang suka menulis hadis Nabi. Oleh Rasul dilarang, jangan ditulis. Kalau perkataan saya jangan ditulis. Cukup konsentrasi di Al-Quran saja. Nanti kacau. Kita konsentrasi di Quran, nanti kacau. Tapi ada juga tetap sahabat yang nulis hadis. Akhirnya dikumpulkanlah, kemudian musyawarahlah sahabat Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Khalifatul Muslimin Abu Bakar. Akhirnya muncul usulan, wahai Abu Bakar, bagaimana kalau mushaf ini kita kumpulkan saja dari satu? Abu Bakar bingung, muncul mushaf. Ini tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kalau kita buat, ini namanya kita buat hal baru, bid'ah. Untuk kita terjatuh pada perbuatan bid'ah. Maka apa jawaban Abu Bakar? Demi Allah, ini jauh lebih berat dibanding saya harus memegang 2 gunung Uhud. Berat. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, biarkan saya merenung, saya akan sholat istikharah, saya akan minta petunjuk kepada Allah, apakah hal ini mungkin dilakukan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan ini. Khawatir jatuh ke perkara bid'ah. Tunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai kemudian Abu Bakar merasa tenang, mempunyai petunjuk, mendapatkan petunjuk, dikumpulkanlah para sahabat besar, rapat, disepakatilah kita bukukan mushaf Al-Quran. Maka yang ada di buku itu yang bentuknya yang bisa dibaca itu namanya mushaf, bukan Al-Quran. Al-Quran isinya itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, ini isinya ini yang namanya Al-Quran. Makanya Al-Quran tidak bisa dijual belikan. Kalau ke toko ingin beli, namanya mushaf.
Beli mushaf itu kertasnya ini loh yang kita beli, bukan Qurannya. Quran itu kalamullah, ora usah dijual belikan. Mau beli Al-Fatihah, Al-Fatihah bentuknya kayak apa, bulat, kotak, ora ono. Nah, tapi apa yang berbentuk kayak buku itulah namanya mushaf. Maka dikumpulkanlah para sahabat, dibuat tim, dibuat yang namanya kepanitiaannya ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan tulisan-tulisan yang sebelumnya berserakan di daun, yang berserakan di batu, di tulang, dikumpulkan untuk kemudian ditulis, bukan di kertas. Waktu itu belum ada kertas di Madinah, belum nyampe ke Madinah kertas, masih di China sana. Orang Cina udah pakai kertas, Mesir kuno udah pakai kertas, zaman Fir'aun, hebat Fir'aun. Tapi pakai apa itu namanya, kulit kumpulkan. Susah, harus ngumpulin, nanya satu orang terus, yang punya tulisan dikumpulin. Nanti harus ada saksinya, minimal dua saksi, sampai terkumpul semuanya menjadi satu mushaf. Nah, ini Rasul nggak pernah melakukan itu, tetapi dilakukan oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia, kemudian zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar banyak sekali melakukan pembaharuan. Zaman Abu Bakar juga ada. Selain ini, Abu Bakar itu dulu kerjaannya dagang. Tapi setelah menjadi presiden, menjadi khalifah, sibuk dengan urusan negara. Akhirnya suatu kali dia itu bawa dagangnya ke pasar. Umar lihat, wahai Abu Bakar mau kemana? Ya mau dagang. Loh, kalau kamu mau presiden kok dagang terus negara piye? Nah, kalau saya nggak dagang, keluarga saya makan apa? Mikir Umar, benar juga ya. Udah gini aja lah, kamu saya gaji dari Baitul Mal Muslimin. Gaji saya berapa? Ya 250 dirham setahun atau dinar. Cukup enggak? Hitung-hitung, cukup lah. Akhirnya mendapat gaji. Jadi ada gaji presiden, menteri, apa itu saya zaman Abu Bakar itu mulai. Zaman Rasul itu enggak ada digaji. Nabi Muhammad enggak pernah digaji. Pembantunya para menterinya enggak pernah digaji. Mulai zaman Abu Bakar digaji. Bid'ah enggak ya? Rasul enggak pernah melakukan ini. Zaman Umar bin Khattab malah buat kantor pos. Rasul nggak pernah buat kantor pos, Abu Bakar buat kantor pos. Aneh lagi, pada suatu kali Umar bin Khattab itu waktu Ramadan sholat Isya, setelah itu sholat taraweh. Sholat taraweh itu Rasul hanya sholat taraweh 3 kali di masjid. Hari ketiga itu malah hari 2 kali, berarti hari ketiga nggak datang. Karena hari pertama sedikit jamaahnya, hari kedua banyak, hari ketiga bludak. Rasul nggak datang karena takut dikira wajib. Setelah itu sahabat kalau sholat tarawih sendiri-sendiri. Waktu itu namanya sholat qiyam Ramadan. Belum ada zaman Rasul. Istilah sholat tarawih itu nggak ada zaman Rasul. Istilah sholat tarawih bid'ah enggak. Zaman Umar baru namanya masih sholat qiyam Ramadan. Karena hadisnya itu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama sing sapane wong qama yang melaksanakan sholat Ramadan ing bulan Ramadan, ya kan? Qiyaman wa ihtisaban, qiyaman karena untuk qiyam Ramadan, imanan karena iman wa ihtisaban dan untuk mencari pahala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka di ngapura dosa-dosane. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Namanya salat qiyam Ramadan, enggak ada namanya salat tarawih. Zaman Umar pun sama, enggak ada namanya salat tarawih. Namanya salat qiyam Ramadan. Ini orang sampai sholat Isya, ini sholat sendiri, ini mojok di sana, ini di belakang, ini di depan. Umar mikir, ini kayaknya kalau kita kumpulkan sholat jamaah jadi satu kayaknya bagus ini, daripada sendiri-sendiri mojok sana kemari. Akhirnya kumpulkan, wargeng rame, yang jadi imam namanya Ka'ab. Kalau di majmu'nya Ibnu Taimiyah dikatakan sholatnya jumlahnya 20
3. Karena Rasul kalau sholat taraweh 11, tapi sampai menjelang subuh, selesainya itu menjelang sahur. Zaman Umar wah ini gedawa, tetap sampai menjelang sahur tetap, tetapi dibelah-belah, dipisah-pisah. 2 rakaat, 4 rakaat istirahat, 6, 8 istirahat, 10, 12 istirahat. Makanya disebut tarawih. Tarawih-hatun 1 istirahat, tarawih-hatani 2 istirahat. Ad-darawih banyak istirahat. Iya, makanya kalau Muhammadiyah 11 itu nggak sholat taraweh, tapi sholat qiyam Ramadan. Karena istirahatnya cuma rakaat keempat, kemudian nanti ke-8 pun mau witir. Jadi Muhammadiyah itu melakukan tarwihatani, bukan tarawih. Iya. Dari situlah kemudian, tapi kalau di bukunya Profesor Samsun Anwar, konon sholatnya 11 rakaat. Tapi kalau di Majmu' Fatwanya Ibnu Taimiyah dikatakan 23 rakaat. Nah ini khilaf fikih lah, silahkan. Kalau kita Muhammadiyah pakai yang 11. 13 ditambah sholat iftitah. Karena zaman Rasul, Aisyah, hadis riwayat Aisyah, Rasul hanya melaksanakan 11 rakaat atau 13 rakaat, 2-nya iftitah. Itu yang kita laksanakan di Muhammadiyah. Yang pakai 23 ya silahkan. Bahkan kalau Ibnu Taimiyah itu dalam majmu'nya sampai mengatakan siapa yang menyempitkan atau mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu dibatasi hanya 11 rakaat faqat dhalla, kata Ibnu Taimiyah, maka sungguh ia telah sesat. Maksudnya nggak paham. Jadi itu terkait dengan rajih marjuh, pendapat kuat dan pendapat lemah, bukan bid'ah atau baru bid'ah. Ini zaman Umar kemudian dikumpulkan sholat taraweh regeng, rame, wah bagus sekali ya ternyata sholat taraweh rame begini setiap Ramadan. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan ni'matul bid'ati hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Loh kok bid'ah kok ya dibolehkan piye? Kan katanya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap yang sesat pasti di neraka. Umar ini gimana ini? Emang Umar sesat? Umar masuk neraka gitu? Tapi jelas Umar mengatakan ni'matul bid'ati hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah seperti ini zaman Umar. Umar malah pernah ada orang mencuri. Ketika mencuri, pencurinya ditangkap di hadapan kepada Umar bin Khattab. Pas mau dihukum, kalau mencuri hukumnya potong tangan nih, bukan lehernya ya, potong tangan nih. Ketika anda sebelum dijatuhi hukuman, ditanya kenapa kamu mencuri? Kepepet. Lu kok kepepet gimana? Nggak bisa makan, nggak punya duit, akhirnya nyuri. Nyuri kepada siapa? Itu si fulan. Si fulannya dipanggil. Benar, dia betul mencuri, benar. Benar, dia itu tetangga kamu, benar. Dia miskin, iya benar. Lu kok dia sampai mencuri? Ya kan salah dia mencuri. Makanya saya laporkan. Kalau dia nggak nyuri nggak saya laporin. Tapi Umar apa? Marah besar. Dia itu miskin, mencuri karena kebutuhan. Kalau dia sampai mencuri lagi, malah kamu yang saya potong tangan. Loh, Umar melakukan bid'ah lagi nih. Yang mestinya dipotong tangan itu pencurinya, bukan yang dicuri. Sama Umar yang mencuri dilepas. Justru orang kayak yang kemalingan yang diancam. Kalau miskin ke sampai nyuri meneh, Anda yang saya potong tangannya. Berarti Anda nggak peka kalau di samping Anda itu ada punya tetangga yang nggak bisa makan. Padahal sebagai seorang muslim ada kewajiban zakat, tetapi selain zakat ada kewajiban lagi, naik zakat setahun bisa. Tangganya sekeleleran, disuruh makan. Mosok dia pas sementara dia bisa makan enak, maka ada kewajiban lain yang namanya sedekah. Sedekah itu bisa wajib dalam kondisi tertentu. Pemerintah muslim jika memang dalam kondisi tertentu boleh mengambil harta sedekah secara wajib. Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk oleh Ibnu Hazm. Kemudian zaman Utsman itu pernah terjadi perang di Asia Tengah. Ketika ada perang di Asia Tengah sana,
Ada orang yang sesama sahabat kadang sering murojaah, sering ngaji kok bacaannya kok ada yang bagus, ada yang ke kayak orang Yaman. Ada yang bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, ada yang bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, ada yang fatabayyanu, ada riwayatkan fatathabbatu. Ini benar ya, fatabayyanu fatathabbatu nih. Ada yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang baca ghairil maghdubi alaihim wa ghairuddallin. Wah, apa meneh iki? Ghairul kok beda kan gitu. Akhirnya sesama sahabat pada bingung, ini yang benar mana ini? Kamu salah, ini bid'ah kamu ini. Ya bukan kamu yang bid'ah, yang buat-buat. Ramai antar sesama sahabat. Bahkan tabi'in mulai kan tabi'in mereka belajar kepada para sahabat. Dunia udah bingung, kisah bener sing ndi. Hampir terjadi cekcok luar biasa. Akhirnya ketika setelah terjadi perang dilaporkan ke Utsman, wahai Utsman, bahaya ini Utsman. Kenapa? Bahaya ini. Ini umat Islam ketika terjadi perang di sana di Asia Tengah. Karena bacaan Qur'annya beda-beda pada ribut. Utsman bingung juga ini. Ini kalau tidak segera diatasi umat Islam bisa pecah karena persoalan kitabullah. Seperti hanya orang-orang sebelum kita, orang Yahudi, orang Nasara yang mereka pecah karena perbedaan mereka terhadap kitabullah. Makanya Injil itu buahnya Matius, apalagi Barnabas yang nggak diakui. Saya punya Injil Barnabas. Itu memang cerita-ceritanya banyak mirip dengan yang di Al-Quran atau hadis. Makanya nggak diakui. Nah, itu banyak terjemahannya, bahasa Arab ada, bahasa Indonesia itu sudah ada. Utsman khawatir, sahabat khawatir umat Islam nanti banyak punya model mushaf sendiri-sendiri seperti orang Kristen. Wah, ini bahaya ini. Rapat darurat dilaksanakan, rapat darurat. Ketika dilaksanakan rapat darurat, waduh ini jam berapa? Saya tadi sudah diingatkan jam 7 harus selesai, on time selesainya. Hah? Waduh, masih seperempat. Saya singkat. Ini ngomong fit aja belum masuk ini. Ya, tak singkat aja lah. Akhirnya dikumpulkanlah para sahabat. Kemudian mereka sepakat kita bentuk satu mushaf yang namanya mushaf Utsmani. Supaya bacaannya seragam, tetapi tulisannya yang sama, bacaannya terserah membaca sesuai dengan sanad qiraatnya masing-masing. Mushafnya kemudian disebar ke Mesir, ke Syam, ke Madinah, kemana-mana. Ketika nyebar mushaf, itu Utsman sekaligus mengirimkan qurra yang bisa membaca, yang bisa ngajarin ngaji, kirim ke berbagai wilayah Islam. Nah, tapi perbuatan Utsman ini nggak pernah ada di zaman Rasul. Bid'ah batal. Rasul nggak pernah melakukan nih. Nah, sekarang bid'ah itu apa? Bid'ah itu kalau di dalam hadis man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Segala perbuatan yang tidak pernah ada yang dibuat-buat dalam urusan agama yang harus digarisbawahi. Fi amrina ay fi dinina, dalam urusan agama. Kalau bukan selain urusan agama tidak dianggap bid'ah. Kalau Imam Syatibi dalam kitab Muwafaqatnya mendefinisikan bid'ah sebagai at-thariqah, jalan tetapi yang dia itu tudahi asyariyah, menyerupai hukum syariat dan niatnya itu lita'abud, untuk ibadah. Dan Imam Syatibi sama menggarisbawahi bahwasannya yang disebut bid'ah itu adalah membuat hal-hal baru yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, menyerupai hukum syariat. Kalau Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatwanya mendefinisikan bid'ah dengan ma khalafa al-kitab was sunnah, sesuatu yang berbeda atau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ada definisi lain,
yang menambahkan ma khalafas sunnah, tapi ini bukan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Saya agak lupa. Ma khalafas sunnah wa khulafa ar-rasyidin, ada yang sampai sini. Ada yang menambahkan wat tabi'in, ada yang menambahkan satu lagi wat tabi'it tabi'in. Kalau Ibnu Taimiyah landasannya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua pusaka kepadamu, sekiranya engkau berpegang teguh pada dua pusaka itu tak akan pernah sesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Adapun yang menambahkan dengan khulafa ar-rasyidin, berpegang teguh kepada hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Hendaklah kalian itu berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Adapun yang menambahkan sampai generasi tabi'in dan tabi'in, mereka mendasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum. Sebaik-baik qarn, sebaik-baik masa adalah masa zaman saya, kemudian zaman sahabat, kemudian setelahnya tabi'in, dan setelahnya yaitu tabi'in. Jadi persoalan yang memang dia itu menyerupai hukum syariat. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, membentuk pos-pos kementerian-kementerian, ini dianggap sebagai urusan muamalah duniawiyah, persoalan keduniawiyahan, maka tidak disebut bid'ah. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan membukukan mushaf, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dengan membukukan mushaf, ini terkait dengan al-muamalah dunyawiyah, persoalan keduniawiyahan, maka tidak disebut dengan bid'ah. Imam Syatibi menyebutnya dengan istilah al-maslahah al-mursalah, sesuatu yang itu memang terkait dengan urusan umat Islam, penting, tapi enggak pernah dilakukan Rasul. Contohnya nek zaman saiki, kalau nikah yang penting kan ada dua saksi, ada mahar, ada calon mempelai, nek satu tok enggak itu calon putranya doang, putrinya enggak ada ya enggak bisa, enggak jadi nikahnya. Sah, ijab kabul, orang usah daftar ning KUA. Ini sah, tapi kalau ada masalah enggak bisa ke PA nanti, enggak bisa melakukan penggugatan ke pengadilan agama. Kalau terjadi perceraian, hak waris, rebutan waris, merasa cari solusi, bingung. Maka kemudian Muhammadiyah mengatakan mendaftarkan ke KUA itu hukumnya wajib, supaya tidak nikah siri karena terkait dengan maslahat. Ini nggak pernah ada zaman Rasul kok nikah mendaftarkan di KUA. Yang ada KUA kan di Indonesia. Oh, di Arab bukan KUA namanya apa, lupa saya, ahkam syariah atau apa, lupa saya. Ma'dun syar'i. Nah, ma'dun syar'i kalau di Mesir. Yang mirip-mirip sama yang di sini. Tapi zaman Rasul nggak ada. Inilah yang kemudian disebut oleh maslahah mursalah. Yang menyerupai hukum syariat itu seperti apa contohnya? Dulu pernah ada sahabat Nabi yang datang kemudian bertanya kepada Ibunda Aisyah, mengatakan, wahai Aisyah, Rasul itu bagaimana sih? Oh, Rasul itu kalau sholat kakinya sampai meledak. Oh, Rasul itu puasanya luar biasa. Oh, Rasul begini-begini. Akhirnya sahabat tiga sahabat, oh kita ini nggak ada apa-apanya ya. Wah, kalau gitu saya mau puasa terus-terusan. Yang satu lagi, wah saya nggak akan nikah lah kalau gini, mau ibadah aja. Rasul dengar, Rasul datang kemudian mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang nggak ikut sunnahku bukan golongan saya. Karena dia tuntunan sholat sudah ada jelas, puasa sudah ada tuntunannya, puasa Ramadan. Kalau mau sunnah silakan Senin Kemis, silakan Daud, silakan 3 hari pertengahan bulan Hijriah, sudah ada tuntunannya. Kok masih mau puasa seumur hidup? Nggak boleh. Kok masih mau puasa weton? Kok masih mau puasa ngerowot? Masih mau puasa mutih? Bapaknya pakai baju batik putih langsung diambil dimakan.
poso putih mengani putih-putih tekan kampus lihat gamping dimakan, makan gamping. Umum nawatan. Nah ini kan menyerupai hukum syariat. Puasa itu sudah ada tuntunannya. Sholat sudah ada tuntunannya. Caranya bagaimana? Dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, menghadap kiblat. Wah, sekarang itu ada kelompok anyar, saya nggak tahu ini dari di mana itu, di Indonesia itu aneh-aneh kelompoknya. Sholatnya itu pakai peci bagus, tapi sininya dikasih kain putih tutup, nanti sholatnya itu sambil gini. Jadi ini main khusyuk. Ada yang sholat itu sujudnya, kalau di YouTube aneh-aneh, bisa dicari itu di Google di YouTube. Pas sujud itu sikilnya itu bergerak-gerak kayak joget. Ini sholat model apa ini? Nah ini kan Rasul nggak pernah ngajarkan kayak ini. Ada lagi yang aneh lagi, orang tahu sholat malah, tapi ditanya kamu sholat nggak sholat? Saya sudah sholat. Kapan sholatnya? Lah sholat itu kan artinya doa. As-sholatu, sholat artinya apa? Doa. Lah saya doa kalau malam-malam di rumah masjid. Nah, aku sholat. Lagi bid'ah. Jelas sholat sudah ada tuntunannya kok. Enggak sholat dewi. Nah, jadi jelas perbedaannya. Kalau terkait dengan hal-hal yang mirip dengan hukum syariat, berarti bid'ah. Kalau yang tidak mirip dengan hukum syariat karena terkait dengan persoalan keduniawiyahan, namanya maslahah mursal. Kebalikan dari bid'ah adalah sunnah. Tapi sunnah yang merupakan definisi ulama hadis, bukan ulama usul. Kalau ulama usul itu mengatakan sunnah itu perbuatan yang kita laksanakan, jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Senin Kamis, saya nggak mau puasa Senin Kamis, lapar umpamanya, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Sholat qobliyah atau ba'diyah isya, capek pulang langsung mau tidur, habis nyangkul awan-awan capek, nggak apa-apa, nggak dosa. Ini sunnah menurut ulama usul. Kalau sunnah menurut ulama hadis, ya ini yang akan kita pegang, adalah semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan semua yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah mengendiko itu namanya sunnah. Rasulullah itu pakai bajunya putih, berarti sunnah. Pernah pakai baju kuning, berarti sunnah. Pernah pakai baju hijau, berarti sunnah. Pernah pakai baju merah juga pernah Rasul. Baju merah hadiah dari sahabatnya yang habis dagang, dapat kain yang sangat bagus dari Persia, dihadiahkan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah itu pakai, baru keluar, sahabat lain lihat, Masya Allah Rasulullah gantengnya minta ampun, bajunya baru rek. Apa ini? Langsung ngacung, ya Rasulullah kok bajunya bagus ya Rasulullah. Oh iya, seneng kan? Bisa nggak saya minta? Sahabat lain itu marah-marah. Jelas Rasulullah itu kalau diminta itu nggak pernah nolak. Rasul itu bajunya apa adanya. Sekali-kali dapat baju bagus saja kok dijaluk, teman-teman. Akhirnya Rasulullah masuk kamar, ganti baju yang putih, kemudian baju merah yang bagus dikasihkan ke sahabat yang minta. Ternyata buat tabarukan, berkah dapat bajunya Rasul, berkati. Pernah dipakai oleh Rasulullah kayak kenang-kenangan, kan gitu. Tabarukan, ada nggak di Muhammadiyah tabarukan, cari berkah? Rasulullah kemudian waktu yang dilakukan makan pakai 3 jari, berarti sunnah. Rasulullah naik unta, sunnah. Naik keledai, sunnah. Yaudah nanti kesini pada beli kuda, kalau ke kampus naik kuda. Karena Rasul suka naik kuda, sunnah. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah punya sahabat namanya Hasan bin Sabit yang suka baca puisi, kebanggaan Rasulullah. Kan setuju, Rasulullah nggak pernah melarang Hasan bin Sabit baca puisi. Nah, nanti sampai sini teriak-teriak mau baca puisi nang kandalan ya. Sunnah Rasul itu kalau dengan Hasan bin Sabit itu kesukaan. Kalau perang zaman Rasul itu beda. Zaman sekarang perang kayak Rusia dan Ukraina dur entek. Zaman Rasul itu kalau perang aneh, pasukan siap sana, sini siap. Satu orang maju ke depan.
Siapa yang maju? Pakar puisi. Wah, ahli puisi suruh maju. Sana maju pakar puisi. Apa namanya? Balas pantun. Nah, balas pantun syair perangi. Berbalas pantun sapa sing menang mundur. Baru utus lagi 3 orang, sana 3 orang. Setelah balas pantun, duel 1 lawan 1. 3 orang, 1 lawan 1, 1 lawan 1. Setelah selesai mundur, baru perang. Oh, perang yang unik, nyeni. Ada lagunya Hasan Bisabet yang terkenal apa? Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun, wajamin, wajamin, wajamil sidnan nabi, wajamin. Hasan Bisabet, sholawatan bid'ah. Nah, nek salawat bid'ah Hasan Bisabet itu dilarang. Maka ketika kita melihat contoh dari Rasulullah, kita harus jeli supaya tahu mana sunnah, mana bid'ah, mana tradisi. Ketika Rasul pakai jubah, itu posisinya Rasul sebagai orang Arab. Ya orang Arab semuanya pakai jubah. Bu Abu Jahal, Abu Lahab maling ya pakai jubah. Maka jangan kemana kesana kemari, aku pakai jubah sunnah Rasul loh. Nah, kalau kamu naik unta wae, pergi ke kampus ini naik apa? Kuda, sunnah Rasul, kan gitu. Jadi itu bagian tradisi pakai jubah. Rasul makan 3 jari ya memang kondisi waktu itu ya kayak gitu. Oh, jadi makan kurma ya 3 jari. Nah, kalau makan bubur panas ya melonyam. Ya, jadi kita harus jeli. Rasul itu ya posisi kadang sebagai jenderal perang, pemimpin. Nah, justru kita semua ingin jadi jenderal, ya sekolah dulu. Sekolah nanti masuk ke militer, baru nanti jadi tentara, naik sama jenderal. Ya jenderal itu kan sunnah Rasul, ya kan gitu. Jadi kita harus jeli melihat Rasul itu posisinya sebagai apa. Kayak Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah aja sunnah. Karena segala sesuatu yang dilakukan Rasul kan juga sunnah. Apa aja kita semua hijrah bareng-bareng rame-rame ke Madinah? Ya enggak. Maka ada yang namanya sunnah muttaba'ah, ada sunnah ghairu muttaba'ah. Sunnah tapi kita nggak boleh ngikutin ada. Loh, sunnah Rasul, tapi nggak boleh diikutin. Loh, bisa dong. Itu khusus sunnah Rasul. Contohnya istri Rasul berapa? 9. Jumlah sebagainya ada bojo songo. Itu kata Ustadz Wahyudikin, apa yang dilakukan Rasul itu sunnah. Sunnah Rasul itu punya istri 9. Saya mau istri 9, kebuki bojone. Ya, kalau nggak jenis seperti itu. Kalau memang ingin sunnah ya Rasul, kalau mau nikah 2, 3, 4 ya cari janda. Oh, Rasul yang itu istri 2, 3 dan lain-lain itu banyak janda, yang nggak janda cuman Aisyah. Itu pun kepepet orang-orang rata-rata karena dibantu orang-orang yang syahid suaminya, akhirnya istrinya nggak ada yang ngurus, sudah sepuh, dinikahi Rasulullah SAW. Kan gitu, baru sunnah. Nah, maka ada namanya sunnah muttaba'ah dan ghairu muttaba'ah, yang boleh diikuti dan tidak boleh diikuti. Ada yang terkait dengan tradisi, kayak pakai jubah itu kayak tradisi. Kayak makan pakai 3 jari itu terkait tradisi. Ada yang terkait dengan sejarah yang kita juga tak perlu ngikutin. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu terkait sejarah. Rasul kalau perang pakai pedang. Sekarang kalau perang pakai pedang ngakunya sunnah Rasul. Perang pakai pedang ya entek dibuang pisan. Sunnah ya sunnah. Zaman Rasul juga nggak ada menyebutkan ada ustaz sunnah. Jadi jeli ketika kita melihat mana yang harus kita ikuti dan tidak. Kalau terkait dengan urusan ibadah ketat, tapi karena Rasulullah malah kita harus jeli. Maka Rasulullah juga mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini ketika apa? Rasul ke Madinah, di Madinah rata-rata penduduk Madinah itu petani, di Mekah itu rata-rata pedagang. Rasul kan kurang begitu paham pertanian. Rasul waktu di Mekah menjadi penggembala bukan menjadi petani. Maka kalau Anda menjadi penggembala itu mengikuti sunnah Rasul. Kalau Anda menjadi pedagang mengikuti sunnah Rasul.
Ketika lihat sahabat bertani, kurma itu harus dikawinkan. Kalau nggak dikawinkan nggak berbuah. Kata Rasul, coba aja nggak dikawinkan. Ternyata pas nggak dikawinkan nggak berbuah. Mengadu lagi sahabat, ya Rasulullah kok sekarang nggak berbuah, buahnya malah kecil-kecil, malah nggak ada sama sekali. Maka kata Rasul, antum a'lamu bi umuri dunya, kamu lebih tahu lah, kalau urusan dunia terserah kalian lah. Maka kemudian para Imam Syatibi itu membagi hal, ada yang namanya dalam agama itu yang namanya hal yang wajib, ada yang namanya wasail. Hal-hal yang wajib itu tidak boleh berubah. Dan jika dirubah itu menjadi bid'ah. Sholat subuh 2 rakaat ngomong semangat tak 10 rakaat nggak boleh. Ini karena ini yang sudah ketentuannya. Tapi wasailnya, wasail itu sarana. Biar zaman Rasul kalau sholat pakai karpetnya jelek, sekarang pakai karpet indah. Dulu kalau azan tuh pakai menara, teriaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai menara. Sekarang cukup pakai speaker. Dulu bilang kalau azan tuh sambil muter-muter, Allah, saya muter-muter gini nih. Supaya dengar semua di sana-sana. Sekarang di masjid nggak usah muter-muter juga nggak apa-apa. Cuma cukup aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah sudah dengar semua. Ya kan wasail, sarana. Wudu zaman dulu pakai apa itu? Kayak zaman kita tuh kayak hampir kayak kendil lah gamanya. Sekarang pakai apa? Keran. Terus rasa nggak padasan. Padasan kalau tempat saya ya, bambu yang dibolongin itu nanti kasih air ya, bolongin sedikit. Nah, itu namanya wasail, sarana. Boleh berubah. Dulu haji naik unta, sekarang naik pesawat. Itu bukan bid'ah. Itu boleh. Nah, cuman nanti persoalan itu yang muncul adalah hal-hal yang sifatnya khilafiyah, yang terjadi yang ada di masyarakat. Yang oleh sebagian orang yang namanya sunnah itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Padahal yang enggak itu enggak apa-apa, tapi dianggap semi wajib. Contoh celana cingkrang, kalau enggak nyunah. Padahal itu menurut Muhammadiyah itu bukan kewajiban. Ya kalau bukan kewajiban, yang itu hak asasi manusia, yang pakai silakan, enggak silakan. Jangan kemudian dianggap enggak nyunah kan gitu. Atau persoalan agama yang tidak punya cantelan hukum dalil umum. Kalau punya cantelan dalil umum itu boleh. Sekarang kita melakukan halal bihalal, bid'ah enggak? Tidak. Dalilnya apa? Halal bihalal itu kan intinya ngumpul. Di sini talabul ilmi jelas dalilnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang dia berjalan menuju tempat ilmu, maka Allah akan lapangkan, mudahkan, buatkan jalan tol menuju surga. Dalilnya jelas, kita di sini talabul ilmi. Di sini kumpul bareng sekalian silaturahmi, dalilnya jelas. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqi aw yumsalahu bi athari falyasil rahimahu. Siapapun yang hendak dipanjangkan umurnya, mendapatkan berkah, dilimpahkan rezekinya, silakan bersilaturahmi. Di sini saling memaafkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana indahu madlamatun falyatahallalhu minha." Siapapun yang pernah mendolimi orang lain, hendaklah dia supaya minta dihalalkan, maka menjadi halal bihalal. Neng Arab orang halal bihalal bingung, halal dengan halal ki maksudnya apa? Nah, serambung ya. Selesai. Nah, lanjut kapan-kapan. Nek dilanjut saya selesai sekarang semua, nanti ora diundang meneh. Baik, karena sudah cukup. Katanya kalau di sini nggak ada tanya jawab, nah, saya juga ikut nggak ada tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.